Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyyatil islamiyah wa tahiyyatal mubarakah, tahiyatan ahlil ginan wa tahiyatan bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hija wa ja'alna khaliyatan daulatal islamiyah ma'a asasil khamsatal mubarakah fi mahadil mursidul hikmah. Allahumma ij'al hadal mahadan mubarakan lana walidinika walin nasi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Mursidul Hikmah beserta keluarga, As-Saikhuna Al-Mukarram alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Yang saya hormati Dewan Kepengurusan Mursidul Hikmah, yang saya hormati Mr. of Ceremony dan juga Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman santriwan yang saya hormati, santriwati yang saya cintai, hadirin rahimakumullah. Pertama atau yang paling utama, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga melainkan memanjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang. Dan karena nikmatnya lah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh dengan kasih sayang. Salawat bersandingkan salam terukir indah dalam sanubari insan yang tak pernah kikir. Dia adalah Habib tertinggi, Rasul termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pejuang-pejuang Islam rahimakumullah. Sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut oleh para sejarah, mayoritas dipimpin oleh umat-umat Islam yang direbut dari tangan-tangan sejarah mereka, mayoritas dipimpin oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah santri, kiai, ustadz, tokoh agama dan yang lainnya. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, melainkan panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat nasionalisme para pejuang-pejuang Islam sehingga kita dapat merasakan kemerdekaan yang bisa kita rasakan hingga pada saat ini. Oleh karena itu, untuk melanjutkan sejarah nasional, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan, menyerahkan yang terangkai dalam sebuah judul, nasionalisme dalam konsep Islam. Hadirin para pejuang-pejuang Islam rahimakumullah. Dikutip di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu.
Dan jika di antara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Di dalam tafsir Ahmad Syekh Mustafa Al-Marogi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 mengatakan bahwa ayat tersebut adalah perintah bagi orang-orang yang beriman agar menaati Allah, menjalankan Al-Quran, menaati Rasul, dan mengamalkan sunnahnya, serta ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, tokoh agama, dan panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan yang menjadi pemecah dalam masalah yang dihadapi. Apabila kita mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang-orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Kita adalah masyarakat yang berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya kita harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita pribadi. Karena kita adalah masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, maka kita harus mengetahui makna uhwah secara luas, dan itu merupakan pengamalan dari hablum minan nas, hubungan baik antara manusia, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innamal mu'minu ukhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya seorang mukmin adalah saudara dan bagaikan bangunan yang saling menguatkan di antara yang lainnya. Hadirin para pejuang-pejuang Islam rahimakumullah. Indonesia telah lama merdeka, sudah 70 tahun lebih lamanya. Di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namun hadirin, secara tidak langsung bangsa dan negara kita sedang terjajah, meskipun bukan tentang fisik, tapi secara ekonomi, intelektual, budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, menghilangkan keyakinan dan menimbulkan banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi. Jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu bi ayatina fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan Ta'wili fi Ayil Quran menjelaskan bahwa salah satu keberkahan di dalam suatu negara adalah memiliki pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki para santri yang bercita-cita tinggi, penerus tekad para anbiya, penjunjung tahta para ulama, dan memiliki ketauhidan yang tak pernah goyah, laksana santri mursidul hikmah. Sebagaimana di dalam marsnya dikatakan, kami santri mursidul hikmah yang tetap setia, lembaga menjunjung tekad para anbiya. Kami santri mursidul hikmah yang tetap setia, lembaga menjunjung tahta para ulama. Uluna zada rogbatan fi hadal mahadi tolabna biha
barkatan fil ulumi serta ilus ikhlas li ajrillah, kami kan tetap menjadi jiwa santri sejati, agar mursidul hikmah kan tetap jaya, siar untuk semua sampai sepanjang masa, sampai sepanjang masa. Hadirin para pejuang-pejuang Islam rahimakumullah, dapat diambil kesimpulan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abada ma in tamassaktum fihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam memenuhi, dalam membentuk warga yang bernasionalisme. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan negara dapat kemajuan dan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, dan menjadi masyarakat yang berbudi luhur hingga rahmat Allah pun akan turun bagaikan air yang mancur. Pulau indah di rawa-rawa, burung kurus ketawa-tawa, ku bela Indonesia sepenuh jiwa walau harus bertaruh nyawa. Lain cai lain walungan, tapi bidadari anu ngajajar. Lain cai lain ajengan, tapi santri nuker diajar. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu hadinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.